Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Badan Anti Doping Dunia (WADA) mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan MotoGP Indonesia dan Thailand tetap bisa berjalan sesuai rencana. MotoGP juga Worlds tetap bisa berlangsung sesuai rencana meskipun WADA menyatakan kedua negara tidak patuh dengan standar yang berlaku dalam Kode Anti Doping Dunia. Ketidakpatuhan Indonesia terjadi akibat ketidaksesuaian dalam menerapkan program pengujian yang efektif. Sedangkan Thailand terjadi karena kurangnya implementasi penuh dari Kode WADA versi 2021 dalam sistem hukum mereka. Ketidakpatuhan kedua negara memiliki sejumlah konsekuensi. Salah satunya, negara-negara tersebut tidak boleh diberikan hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental atau dunia, atau acara yang diselenggarakan oleh organisasi acara besar untuk seluruh periode ketidakpatuhan. Hal itu menimbulkan potensi keraguan atas penyelenggaraan Seri Worlds Indonesia yang akan diadakan di sirkuit Mandalika pada 192, 1 November dan balapan perdana MotoGP pada 20 Maret. Keraguan bertambah ketika MotoGP Thailand juga dijadwalkan di sirkuit Buriram pada 2 Oktober. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan penyelenggaraan MotoGP tetap berlangsung. Meskipun WADA menyatakan Indonesia tidak patuh standar penegakan anti-doping. Indonesia belum dilarang sehingga kami masih dapat melakukan kegiatan olahraga. Jadi, tolong jangan bayangkan bahwa Indonesia tidak dapat mengadakan kompetisi internasional atau mengirim atlet ke luar negeri, kata dia. Seorang juru bicara WADA menegaskan bahwa baik Thailand maupun Indonesia tidak diizinkan untuk diberikan hak menjadi tuan rumah untuk acara baru jika tidak patuh pada standar anti-doping WADA. Namun jika penyelenggaraan acara telah diberikan, maka negara tersebut dapat tetap menjadi tuan rumah. Dengan kata lain, karena kedua negara sudah memiliki kontrak multi-tahun untuk MotoGP dan Worlds sebelum keputusan ketidakpatuhan, acara dapat berjalan sesuai rencana, tetapi tidak ada perjanjian baru yang dapat ditandatangani sampai pemulihan kembali status mereka, ujar juru bicara tersebut. Thailand dikabarkan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 bulan agar kode WADA terbaru dapat dimasukkan ke dalam hukumnya. Situasi Indonesia diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Musababnya masalah dengan program pengujian anti-doping membutuhkan tindakan korektif yang akan diawasi oleh pihak ketiga. Di sisi lain, pembalap MotoGP Andrea Dovizioso mengaku senang lantaran mendapatkan agenda menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika, Lombok. Pembalap asal Italia, Andrea Dovizioso sempat menjadi pembalap tim pabrikan Yamaha 2012 tahun sebelum bergabung dengan Ducati 2013 hingga 2020. Di musim itu, Andrea Dovizioso meraih posisi keempat pada klasemen akhir musim. Namun kini, Dovi kembali dari masa cutinya dan memantapkan diri bergabung bersama tim satelit Yamaha untuk menggantikan Franco Morbidelli yang promosi ke tim utama. Adapun balapan pertamanya dimulai di sirkuit San Marino pada Minggu 19 September 2021. Sayang dirinya hanya mampu finish di urutan ke-19. Kemudian pembalap 35 tahun ini kembali menjajakan diri ke seri balapan Amerika pada Senin 4 Oktober 2021 dengan memberikan peningkatan finish di urutan ke-13. Hasil itulah yang membuat mantan pembalap Ducati ini cukup dibilang masih mampu memberikan hasil yang baik bagi tim Yamaha ZR-M1 bersama rekannya Valentino Rossi. Tak hanya itu, Dovi juga mengaku senang dapat memberikan kontribusi kepada Yamaha di usianya yang sudah beranjak 35 tahun. Ketika pintu Yamaha terbuka karena Maverick Vinales pergi, saya langsung berpikir untuk bergabung dengan mereka, ucap Dovizioso. Saya berharap mendapatkan kontrak tim pabrikan, tapi itu tidak terjadi. Sekarang, kesempatan ini muncul setelah 8 atau 9 tahun ketika terakhir kali saya bergabung dengan Tech 3 Yamaha. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini, lanjutnya. Tak tanggung-tanggung, ayah dari Sara Dovizioso ini berjanji akan terus memberikan penampilan terbaiknya bagi Yamaha, hingga mampu meraih gelar juara MotoGP meski bersaing dengan tim-tim pabrikan lainnya. Saya tidak pernah membayangkan dapat tampil lebih cepat, lebih kuat, atau menjadi yang terbaik dengan M1. Tapi, saya pernah bersaing melawan pabrikan lainnya di MotoGP selama bertahun-tahun dan selalu memiliki tujuan meraih gelar juara dunia,
Tentu saja saya berisiko mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja di tim satelit dibandingkan dengan bersama tim pabrikan. Tapi saya tidak peduli. Terutama di sisa 3 seri balapan MotoGP 2021 membuat dia semakin bersemangat untuk menghasilkan performa yang terbaik. Apalagi Dovi dan rekan-rekan pembalap MotoGP lainnya dikabarkan masuk ke dalam agenda tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Sepang dan Mandalika, Indonesia. Tentu pengalaman berharganya bisa menjalani tes pramusim di Indonesia tentu membuat dia sangat beruntung. Saya benar-benar beruntung karena akan memiliki 5 balapan musim ini dan menjalani 2 tes MotoGP tahun ini, tutur Dovi. Biasanya pembalap yang pindah tim hanya memiliki kesempatan 2 kali tes sebelum musim dimulai. 2 tes di Sepang dan Lombok juga masuk dalam jadwal saya pada Februari mendatang. Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Pembalap MotoGP Andrea Dovizioso mengaku senang lantaran mendapatkan agenda menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika, Lombok. Pembalap asal Italia, Andrea Dovizioso sempat menjadi pembalap tim pabrikan Yamaha 2012 tahun. Sebelum bergabung dengan Ducati, 2013 hingga 2020. Di musim itu, Andrea Dovizioso meraih posisi keempat pada klasemen akhir musim. Namun kini, Dovi kembali dari masa cutinya dan memantapkan diri bergabung bersama tim satelit Yamaha untuk menggantikan Franco Morbidelli yang promosi ke tim utama. Adapun balapan pertamanya dimulai di sirkuit San Marino pada Minggu 19 September 2021. Sayang dirinya hanya mampu finish di urutan ke-19. Kemudian pembalap 35 tahun ini kembali menjajakan diri ke seri balapan Amerika pada Senin 4 Oktober 2021 dengan memberikan peningkatan finish di urutan ke-13. Hasil itulah yang membuat mantan pembalap Ducati ini cukup dibilang masih mampu memberikan hasil yang baik bagi tim Yamaha ZR-M1 bersama rekannya Valentino Rossi. Tak hanya itu, Dovi juga mengaku senang dapat memberikan kontribusi kepada Yamaha di usianya yang sudah beranjak 35 tahun. Ketika pintu Yamaha terbuka karena Maverick Vinales pergi, saya langsung berpikir untuk bergabung dengan mereka, ucap Dovizioso. Saya berharap mendapatkan kontrak tim pabrikan, tapi itu tidak terjadi. Sekarang, kesempatan ini muncul setelah 8 atau 9 tahun ketika terakhir kali saya bergabung dengan Tech 3 Yamaha. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini, lanjutnya. Tak tanggung-tanggung, ayah dari Sara Dovizioso ini berjanji akan terus memberikan penampilan terbaiknya bagi Yamaha, hingga mampu meraih gelar juara MotoGP meski bersaing dengan tim-tim pabrikan lainnya. Saya tidak pernah membayangkan dapat tampil lebih cepat, lebih kuat, atau menjadi yang terbaik dengan M1. Tapi, saya pernah bersaing melawan pabrikan lainnya di MotoGP selama bertahun-tahun dan selalu memiliki tujuan meraih gelar juara dunia. Tentu saja saya berisiko mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja di tim satelit dibandingkan dengan bersama tim pabrikan. Tapi saya tidak peduli. Terutama di sisa 3 seri balapan MotoGP 2021 membuat dia semakin bersemangat untuk menghasilkan performa yang terbaik. Apalagi Dovi dan rekan-rekan pembalap MotoGP lainnya dikabarkan masuk ke dalam agenda tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Sepang dan Mandalika, Indonesia. Tentu pengalaman berharganya bisa menjalani tes pramusim di Indonesia tentu membuat dia sangat beruntung. Saya benar-benar beruntung karena akan memiliki 5 balapan musim ini dan menjalani 2 tes MotoGP tahun ini, tutur Dovi. Biasanya pembalap yang pindah tim hanya memiliki kesempatan 2 kali tes sebelum musim dimulai. 2 tes di Sepang dan Lombok juga masuk dalam jadwal saya pada Februari mendatang. Di sisi lain, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan MotoGP Indonesia dan Thailand tetap bisa berjalan sesuai rencana. MotoGP, juga Worlds, tetap bisa berlangsung sesuai rencana meskipun WADA menyatakan kedua negara tidak patuh dengan standar yang berlaku dalam Kode Anti-Doping Dunia. Ketidakpatuhan Indonesia terjadi akibat ketidaksesuaian dalam menerapkan program pengujian yang efektif. Sedangkan Thailand terjadi karena kurangnya implementasi penuh dari kode WADA versi 2021 dalam sistem hukum mereka. Ketidakpatuhan kedua negara memiliki sejumlah konsekuensi. Salah satunya,
negara-negara tersebut tidak boleh diberikan hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau dunia, atau acara yang diselenggarakan oleh organisasi acara besar untuk seluruh periode ketidakpatuhan. Hal itu menimbulkan potensi keraguan atas penyelenggaraan Seri Worlds Indonesia yang akan diadakan di sirkuit Mandalika pada 192, 1 November dan balapan perdana MotoGP pada 20 Maret. Keraguan bertambah ketika MotoGP Thailand juga dijadwalkan di sirkuit Buriram pada 2 Oktober. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan penyelenggaraan MotoGP tetap berlangsung. Meskipun WADA menyatakan Indonesia tidak patuh standar penegakan anti-doping. Indonesia belum dilarang sehingga kami masih dapat melakukan kegiatan olahraga. Jadi, tolong jangan bayangkan bahwa Indonesia tidak dapat mengadakan kompetisi internasional atau mengirim atlet ke luar negeri, kata dia. Seorang juru bicara WADA menegaskan bahwa baik Thailand maupun Indonesia tidak diizinkan untuk diberikan hak menjadi tuan rumah untuk acara baru jika tidak patuh pada standar anti-doping WADA. Namun jika penyelenggaraan acara telah diberikan, maka negara tersebut dapat tetap menjadi tuan rumah. Dengan kata lain, karena kedua negara sudah memiliki kontrak multi tahun untuk MotoGP dan Worlds sebelum keputusan ketidakpatuhan, acara dapat berjalan sesuai rencana, tetapi tidak ada perjanjian baru yang dapat ditandatangani sampai pemulihan kembali status mereka, ujar juru bicara tersebut. Thailand dikabarkan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 bulan agar kode WADA terbaru dapat dimasukkan ke dalam hukumnya. Situasi Indonesia diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Musababnya masalah dengan program pengujian anti-doping membutuhkan tindakan korektif yang akan diawasi oleh pihak ketiga.